لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil haidi. Al-aslu dalil fil haidi tentang haid. Al-aslu dalil fil haidi tentang haid. Al-aslu dalil fil haidi tentang haid. Al-aslu dalil fil haidi tentang haid qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Al-aslu dalil fil haidi tentang haid qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Eta dalil anu jadi landasan hukum haid bagi kaum perempuan. Wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka dan mereka bertanya padamu anil mahidi tentang haid. Anil mahidi tentang haid. Kul katakanlah huwa mahid adzan adalah kotoran. Huwa haid adzan adalah kotoran. Fa'tazilu maka menghindarlah kalian an-nisaa terhadap perempuan fil mahidi dalam haid. Wala taqrabuhunna dan janganlah kalian mendekati mereka. Wala taqrabuhunna dan janganlah kalian mendekati mereka. Maksud mendekati itu adalah mencampuri atau menggauli, bukan berarti teman yang dedeketan. Hatta yadhurna hingga mereka suci. Hatta yadhurna hingga mereka suci. Fa idza tatahharna lalu jika mereka telah suci. Fa idza tatahharna lalu jika mereka telah suci, fa'tuhunna maka datangilah mereka atau gaulilah mereka min haitsu amarakumullah di tempat yang Allah memerintahkan pada kalian. Min haitsu amarakum di tempat yang memerintahkan pada kalian Allahu Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sa'nyana Allah sesungguhnya Allah yuhibbu ia mencintai at-tawwabina orang yang banyak bertaubat. Tawabin teh jalma anu sering taubat. Wa yuhibbu sareng Allah mencintai al-mutatahhirin jami anu bersuci. Jadi dalil tentang hukum haid anu aya dina Al-Qur'an nyata surat Al-Baqarah ayat 222. Fa fi hadhil ayati maka dina ieu ayat fa fi hadhil ayati maka dina ieu ayat bayana ngajelaskeun Allah Ta'ala. Bayana ngajelaskeun Allah Ta'ala hukmal haidi tentang hukum haid. Hukmal haidi tentang hukum haid. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum haid. Wa akhbarana dan Allah menginformasikan kepada kita. Wa akhbarana dan Allah menginformasikan kepada kita. Wa akhbarana dan Allah menginformasikan kepada kita awalan pertama binajasati damil haidi najisnya darah haid. Binajasati damil haidi najisnya darah haid. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala qul huwa adza. Tadi ada di ayatnya qul huwa adza. Apa maknanya? Qul katakanlah huwa haid adzan adalah kotoran. Nah, dalam ayat Al-Qur'an tadi Allah menjelaskan tentang hukum haid. Pertama, Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya darah yang keluar dari perempuan itu adalah darah haid dan status darah haid hukumnya adalah najis berdasarkan firman Allah qul huwa adza kotoran najis. Berarti lamun eta najis maka lamun naik salat wajib untuk dicuci terlebih dahulu, dibersihkan. Summa amaro lalu Allah memerintahkan al azwaja kepada para suami.
Summa amara, lalu Allah memerintahkan al-ajwaza kepada para suami ayyatazilu, agar mereka menjauh, menghindar, ayyatazilu, agar mereka menghindar, an-nisaa, kepada wanita, kepada istri, fil haidi, pada waktu haid. Yaitu ya'tazilu, mereka menghindar, ya'tazilu, mereka menghindar, mubasyaratan nisa'i, bergaul dengan atau bercampur dengan perempuan, bercampur dengan perempuan, bima, pada perkara, baina surati, antara pusar, warukbati, dan lutut. Walaisa, dan bukan, al-muradu, yang dimaksud, walaisa, dan bukan, al-muradu, yang dikehendaki, walaisa, dan bukan, al-muradu, yang dikehendaki, bi'tizali nisa'i, dengan menjauh dari wanita, bi'tizali nisa'i, dengan menghindar dari wanita, annahjuroha, kita meninggalkannya, annahjuroha, kita meninggalkannya, fil mat'ami, di tempat makan, fil mat'ami, di tempat makan, wal mashrobi, dan di tempat minum, wal maskani, dan di rumah. Fa inna tilka, karena sesungguhnya hal tersebut, fa inna tilka, karena sesungguhnya hal tersebut, adatul Yahudi, adalah kebiasaan orang Yahudi. Adatul Yahudi adalah kebiasaan orang Yahudi. Kama, sebagaimana perkara, waroda, yang telah sampai, yang telah datang, fil hadisi, dalam hadis, fil hadisi, dalam hadis. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan para suami untuk menjauh dari wanita ketika mereka sedang haid. Yang dimaksud menjauh itulah menjauh untuk bersentuhan, bercampur, bersentuhan kulit, paantel, pacabak, di antara pusar sareng lutut. Hartosna teu meunang babarengan duduaan lain. Yang dilarang itu adalah bermesraan, ya, bercumbu di bagian antara pusar sareng lutut. Berarti lamun luhureun pusar meunang teu meunang meskipun keur haid. Hanapun lutut meunang teu meunang meskipun keur haid. Sugan salakina nek ngoprekeun indung sukuna teu naon. Ya, nek nyabakan indung sukuna, nyabakan kekeungeunana, nyabakan roromeheunana, teu naon keur haid. Yang tidak boleh itu adalah antara pusar dan lutut ketika istri sedang mengalami haid atau menstruasi. Yang dimaksud dengan fa'tazilun nisa fil mahid itu bukan menjauh sama sekali, bukan. Sehingga dijauhi di tempat makan, makan titah misah, minum papisah, sare ge papisah, lain gitu lain. Nah, yang dimaksud dari fa'tazilun nisa fil mahid adalah tidak mencumbu di antara pusar dan lutut gitu. Yang dimaksud dengan fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, dulu orang Yahudi itu kebiasaannya kalau perempuan-perempuan sedang haid itu mereka menjauh, makan misah, ya, minum misah, sare misah, bahkan imah ge misah gitu. Jadi sudah dianggap sebuah kotor yang harus dihindari dan harus dijauhi. Turunlah ayat ini. Yang diperintah itu adalah menjauhi dari tadi tidak bercumbu mubasyarah di antara pusar dan lutut. Selainnya boleh. Satu, an Anasin, dari Anas, anna Yahuda, sesungguhnya Yahudi, kanu mereka ada idza hadat, ketika haid, almar'atu istri idza hadat, ketika haid, almar'atu istri, fihim di antara mereka, lam yu'akiluha, mereka tidak makan dengannya, lam yu'akiluha, mereka tidak makan dengannya, walam yujami'uhunna, dan mereka tidak berkumpul dengannya, walam yujami'uhunna, dan mereka tidak berkumpul dengannya, fil buyuti, di dalam rumah. Fasa'ala, lalu bertanya, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya, kepada Nabi, Fa'anzala, lalu menurunkan
Allah Ta'ala. Fa'anzala lalu menurunkan Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayat, hingga akhir ayat. Faqala lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u lakukanlah. Isna'u lakukanlah kulla syai'in semua perkara. Kulla syai'in semua perkara illan nikaha kecuali nikah. Illan nikaha kecuali nikah. Nikah yang dimaksud di sini bukan nikah akadnya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan nikah di sini wa qauluhu, dan ucapan Nabi illan nikaha, lafaz illan nikaha ay ilal wad'a kecuali berhubungan badan. Ilal wad'a kecuali berhubungan badan. Gitu. Jadi asal muasal atau asbabun nuzul turunnya ayat haid ini adalah pertanyaan para sahabat perihal kebiasaan orang Yahudi. Jadi kata Anas, orang Yahudi itu kebiasaan mereka ketika istri mereka sedang mengalami haid atau menstruasi, mereka tidak mau makan bareng, misah daharna. Bahkan tidak mau berkumpul bareng satu rumah. Kamanakeun itu tuh kali itu misah. Ya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi. Lalu turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid sampai akhir ayat. Lalu Rasul mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan lakukan semaumu apapun itu kecuali nikah, atau alias kecuali berhubungan badan. Ya, yang tadi yaitu berhubungan di antara pusat dan lutut. Selainnya boleh. Itu adalah di antara larangan kepada perempuan yang sedang haid itu adalah tadi tidak boleh menggauli dan bercumbu di antara pusar dan lutut. Itu adalah dalil tentang haid yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis dari Anas bin Malik tentang menanyakan bagaimanakah pendapat Nabi tentang kebiasaan orang Yahudi ketika para istri mereka sedang haid. Allahu a'lam. Rabbin fana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabati lana fi jidina tawassalna bita'alumin tawassalna bitalimin antar zukrona wasi'ah wa antar zukrona amanan abdi tawassul kupangaosan abdi tawassul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanallah. Astagfirullah.